Oke, selamat bertemu kembali bersama saya Bambang Suartono. Pada kuliah online kita hari ini, kita akan bicara mengenai materi kuliah keamanan komputer. Di slide kedua ini, eh, ini merupakan lanjutan yang kemarin ya, yang sudah kita bahas di sebelumnya, di mana eh, minggu sebelumnya bahwa kita sudah menyampaikan mengenai introduction dari dunia keamanan komputer itu sendiri. Hari ini kita bicara mengenai konsep dari attack, threat, security, dan vulnerability. Ya, nanti ada pembahasan-pembahasan berikutnya. Di sesi ini juga nanti saya akan bukan hanya menjelaskan mengenai konsep saja, tapi nanti ada mungkin beberapa sampel yang berdasarkan yang sering saya alami, dan ada juga nanti kita coba cari dari internet yang beberapa contoh example mengenai konsep dari attack atau serangan. Threat itu adalah kita bicara mengenai ancaman, security, keamanan, dan vulnerability. Nah, kalau kita bicara mengenai konsep dari model serangan, ini menurut William Stalling, ini ada 4 jenis model serangan ya. Yang pertama ini disebut sebagai teknik interruption ya. Dari penjelasannya, konsep teknik interruption itu adalah konsep di mana perangkat sistem itu menjadi rusak atau tidak tersedia ya. Artinya kalau kita bicara rusak ini bukan berarti rusak fisik, lebih ke ketersediaan ya, aspek ketersediaan. Seperti yang minggu sebelumnya mungkin sudah saya sampaikan mengenai konsep dari segitiga keamanan informasi ya, mengenai konsep segitiga keamanan informasi ini ada confidentiality, integrity, dan availability ya. Jadi kalau kita bicara konsep interruption itu adalah satu konsep di mana yang diserang itu adalah aspek ketersediaan. Dalam hal ini kita bicara aspek hanya ya. Ini salah satu contoh serangan ini adalah konsepnya adalah DOS atau denial of service ya. Yang minggu lalu sudah saya demokan ya, konsepnya adalah seperti yang ada di sini ya. Di mana kalau dilihat di sini ini adalah target ya, target. Nah, ini adalah pelaku utama atau attacker utama yang melakukan konsep DOS attack sini. Dan di sini ada user-user yang warna biru ya, dan di sini ada attacker yang warna merah. Ini biasanya sebenarnya user. Cuman karena mereka suka beberapa hal yang biasa dilakukan sama pelaku ini, misalnya melakukan uh, download di tempat-tempat kotor seperti media fire to fire, biasanya di mana orang-orang suka memberikan crack atau keygen, kita selalu melakukan untuk mendapatkan crack-crackan itu antivirusnya dimatikan, dan inilah yang akhirnya mengakibatkan ini yang jadi merah nih, attacker. Dan kendalinya utamanya adalah di sini ya, kendali utamanya. Nah, itu kalau kita bicara konsep DOS. Jadi dia semuanya mengarah ke sana, mengarah ke target server ya. Akibatnya yang warna-warna biru ini usernya nanti nggak bisa tersedia ya. Oke, berikutnya kalau kita bicara mengenai konsep yang kedua adalah intercept. Nah, intercept di sini adalah kita bicara mengenai pihak yang tidak berwenang bukan hanya bisa menyerang, tapi juga bisa mengakses aset atau informasinya. Contoh dari serangan ini adalah konsep dari wiretapping ya. Jadi kalau wiretapping ya, ini konsepnya seperti ini ya. Konsepnya di mana sebenarnya kita bicara ada sender, ini mau ngirim ke receiver, penerima, tapi dengan menggunakan konsep wiretaper, pesan itu tidak langsung ke sana. Tapi pesan itu dibelokin dulu ya ke tapper, nanti tapper itu dibelokin lagi ke sana. Secara informasi, si wiretaper atau pelaku penyadapan ini sudah mendapatkan informasi atau kopian data dari informasi yang dari si pengirim ya. Itu uh, konsep dari intercept ya. Jadi kalau dibayangkan intercept itu sama seperti orang bawa bola gitu ya, dipotong intercept ya. Ada teknik berikutnya kita bicara mengenai yang disebut sebagai modification. Nah, konsep modification ini sendiri ini lebih ke arah bicara mengenai konsep di mana orang atau pelaku yang tadi menyerang tadi tidak saja berhasil mengakses asetnya, tapi juga bisa mengubah temper ya, temper atau aset
ya. Aset itu bisa berupa informasi yang ada di dalam suatu, bisa berupa dalam bentuk database, ya bisa dalam suatu folder, ya bisa dalam bentuk hal-hal lainnya. Nah, biasanya dari contoh serangan ini, ya, contoh serangan ini biasanya adalah serangan yang terkait dengan mengubah isi dari suatu website, atau orang sering sebut sebagai deface, salah satunya memodif, ya, modification, ya, modif. Ya, ini salah satu contoh serangannya adalah seperti yang ada di sini. Ya, ini ada satu halaman website dari Bea Cukai yang sempat di-deface oleh hacker Malaysia, ya, dilihat di sini. Berikutnya kalau kita bicara yang keempat, menurut Starling ini model serangan keempat ada yang disebut sebagai fabrication, ya. Nah, fabrication sendiri ini konsepnya adalah di pihak yang tidak berwenang atau dalam hal yang kita bicara penyerang, dia bisa menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Artinya suatu sistem yang diserang dia disisipkan objek atau informasi yang palsu yang seolah-olah menyerupai pesan dari informasi pemilik sistemnya, atau sebagai contoh seperti itu. Ini contohnya dari email palsu. Jadi kalau boleh dikasih contoh adalah ini adalah salah satu contoh. Saya kebetulan sempat pernah dapat email dari salah satu bank, ya, ya, email dari salah satu bank, ya, di sini di mana pemilik email atau security yang mengaku mengatasnamakan security satu bank tadi meminta verifikasi akun saya. Ya, kalau diperhatikan kalimatnya meyakinkan, ya, hal ini seperti ini bahwa saya diminta untuk verifikasi, tapi ada yang aneh di sini. Ya, yang ada di sini adalah di sini ada URL di mana untuk verifikasi akun saya, alamat yang diperhatikan adalah bukan ke alamat bank, tapi ke salah satu domain yang dia buat menyerupai bank, halaman banknya. Di sini terlihat ada namanya, belakangnya adalah bernama bank-login.html. Ya, itu adalah kalau kita bicara mengenai konsep dari model-model serangan, ya, kurang lebih ada 4. Nah, kalau kita bicara mengenai konsep berikutnya, ya, konsep berikutnya itu mengenai konsep threat security yang tadi di awal, ya, tema kita hari ini adalah ini utamanya. Yang dimaksud dengan threat ini adalah kalau diperhatikan konsep di mana diambil dari kata ancaman, mengancam. Ya. Konsepnya adalah definisinya sebuah tindakan secara paksa yang membahayakan keamanan. Jadi secara paksanya itu siapa di sini adalah yang dimaksud adalah penyerang, ya, penyerang. Nah, penyerangan ini biasanya adalah ancamannya berupa sebuah pelanggaran dari sistem keamanan sendiri. Contoh adalah contoh konsep ancaman itu bisa berupa virus atau trojan, ya. Virus yang diancam apa? Ya, sistemnya. Ya, sistemnya yang diancam itu bisa sistemnya komputer jadi lambat, ya. Bisa juga file mungkin flash disk itu yang baru terisi satu file tapi udah full, ya, dan seterusnya. Ada juga kita bicara cracker. Nah, cracker ini yang biasa dilakukan sama orang-orang nge-crack istilahnya, ya. Nge-crack itu ancamannya apa, Pak? Dari sisi ancamannya? Ancamannya dari sisi si pelaku tadi menyerang ke organisasi yang harusnya berbayar, membayar suatu aplikasi yang harus dia pakai, tapi ternyata dia gratisan. Itu juga suatu bentuk ancaman. Berikutnya ada vulnerability. Nah, ini kalau diambil dari kata vulnerability adalah kerentanan, ya. Di sini kalau diartikan adalah adanya kelemahan dari sebuah desain, kesalahan dalam hal implementasi, ya. Dalam hal implementasi, ya. Biasanya kalau kita bicara vulnerability ini kita lebih banyak kita bicara yang namanya bug, ya, bug dari OS ataupun bug dari aplikasi. Jadi sistem baik OS ataupun aplikasi itu dibuat ada bug-nya. Bug itu yang disebut sebagai kerentanan. Dan ini yang nanti mungkin rekan-rekan sering dengar yang namanya nanti istilahnya ada yang namanya update, ya. Ada juga yang namanya patch, ya. Apa bedanya update dan patch, ya? Update kalau kita bicara ini lebih kepada contoh kecil adalah antivirus, ya, antivirus. Jadi kalau rekan-rekan punya antivirus saat ini adalah tanggal bulan Januari, ya. Sedangkan Anda saat ini kita di bulan misalkan April.
Di sini deviasi antara Januari dan April ini kurang lebih ada sekitar 3 bulan. Ya, contoh pada saat Januari library atau pustaka daftar pustaka virus misalkan di sini ada 100. Pada saat kalau bicara di April sekarang ternyata antivirus sudah punya library daftar pustaka virus misalkan 130. Nah, update ini berarti apa? Varian atau deviasi dari selisih ini kurang lebih ada sekitar 30 itu diupdate semua. Jadi kalau rekan-rekan komputernya diupdate pada bulan April, terakhirnya adalah Januari, ngupdate sekarang bulan April, berarti sisanya itu akan diupdate semuanya. Update itu semuanya. Sedangkan patch itu apa, Pak? Patch itu kita bicara mengenai patch itu adalah kalau saya asumsikan tuh lubang ya. Jadi kalau kita bicara sistem itu ada namanya seperti tadi ada bug OS, ada aplikasi, itu ada lubang-lubang. Contohnya ada satu sistem, satu aplikasi, ini ada lubang-lubang. Ya. Lubang-lubang ini apa, Pak? Lubang-lubang celah keamanan. Fungsinya apa, Pak? Fungsinya adalah ini beresiko kalau misalkan ada serangan masuk melalui lubang-lubang tertentu, ya. Jadi misalkan ada orang bisa masuk, ya bisa masuk melalui lubang ini, port ini. Nah, penyerang bisa masuk dari sini, ya ini sistem besarnya. Gitu. Nah oleh karena itu biasanya kita diminta untuk melakukan patching. Patch itu adalah nambel. Jadi kita suruh tambal, kita tambal di sini, ya nanti tambal di sini, tambal di sini, sampai dirasa semua tambalan, semua lubang-lubang itu ke patch atau ketambal. Pak, contohnya apa? Ya mungkin yang paling banyak terjadi adalah contoh misalkan browser-browser tuh kita sering diminta untuk patching ya. Seperti Internet Explorer ya, itu juga salah satunya kita diminta untuk patching. Kalau update kita sama semuanya, produk Microsoft misalnya Windows, bawaan Windows kan salah satunya ada contoh IE, bawaan dari operating systemnya. Kalau update itu semuanya tuh, jadi Windows-nya kena, IE-nya kena. Itu. Tapi kalau patch, saya hanya mau patch, hanya IE-nya aja, OS-nya nggak saya update, itu bisa dilakukan. Nah itu mengenai konsep dari apa namanya vulnerability. Nah berikutnya kita bicara mengenai konsep attack. Nah attack ini kalau diartikan adalah serangan. Serangan itu sendiri ini adalah kalau dari definisinya adalah sebuah kejadian penyerangan secara tiba-tiba kepada sistem keamanan di mana berasal dari sebuah ancaman yang cerdas. Artinya kalau kita bicara ancaman cerdas ini bukan lagi kita bicara oleh orang yang biasa-biasa atau mesin ya. Di sini sudah bisa dilakukan oleh si pelaku, bisa orang, bisa juga mesin ya. Spam ataupun worm ya di sini. Oke, sebuah serangan ini biasanya juga melanggar dari sisi keamanan ya. Itu yang dimaksud dengan attack. Berikutnya kita ada exploit. Nah, exploit ini kalau diartikan itu adalah sebuah tindakan penyerangan atau dilakukan penyerangan untuk menerobos keamanan dari sistem IT. Artinya kalau bicara exploit ini dia lebih ekstrim ya, eksploitasi. Mengeksplorasi semua informasi yang di dalamnya itu bisa sampai lumpuh. Atau bisa juga contoh serangan dari ini ada contoh lain ada DOS ya, DOS. Ya, DOS juga masuk dari sisi exploit ya. Ataupun serang-serang lain ya. Injection, SQL injection juga bisa masuk ke sini. Nah, berikutnya kita bicara mengenai siapa saja yang bisa melakukan attack ya. Yang bisa melakukan attack atau serangan itu adalah bisa yang pertama itu adalah dari sisi hacker ya, hacker itu adalah pelakunya sendiri, pelaku penyerangan atau cracker ya, crack. Ada juga script kiddies. Nah, script kiddies seperti yang minggu sebelumnya sudah dibahas, ini adalah biasanya orang-orang yang menggunakan aplikasi yang sudah jadi atau tools-tools yang sudah dijadi itu untuk dieksplorasi untuk digunakan ya. Contoh ada aplikasi Wireshark, ada aplikasi Nmap dan semuanya itu dipakai oleh attacker yaitu script kiddies. Ada juga spies. Spies ini adalah mata-mata ya. Ada juga employee. Nah, jadi yang menyerang itu bukan hanya bicara dari pihak eksternal, terkadang bisa jadi yang menyerang itu dari pihak internal. Ya, dalam hal ini kita bicara internal karyawannya. Ya, makanya dalam hal ini kita bicara dari sisi orang IT-nya nih harus kuat nih. Jangan sampai nanti pihak IT divisi atau departemen IT-nya bisa kalah atau bisa dijebol oleh employee. Karena sekarang ini bisa dikatakan untuk belajar IT nggak susah, terutama bicara security ya, karena kita bisa dari si YouTube atau googling itu semua banyak tutorialnya, referensinya banyak banget. Terus yang melakukan attack berikutnya adalah cyber teroris, ya.
cyber teroris atau teroris cyber ya. Ini mungkin kalau yang paling banyak suka nonton Die Hard itu juga salah satu contoh dari konsep-konsep serangan konsep dari cyber teroris ya. Di Die Hard sendiri yang di film Bruce Willis tuh bisa dilihat bisa konsep mematikan lampu merah ya, terus semua traffic like itu bisa dikendalikan, dikontrol ya oleh satu orang. Nah, kalau kita bicara mengenai ini beberapa istilah juga ada hacker. Ini adalah kalau definisinya hacker tuh adalah orang yang hobi dengan sistem komputer secara dalam. Artinya kalau kita bicara hacker sendiri ini konotasinya lebih ke orang yang sering bereksperimen ya. Belum belum sampai kepada level-level serangan. Yang menyerang itu lebih ke adalah yang disebut sebagai cracker ya. Di mana seorang yang menggunakan kemampuan hackingnya untuk tujuan menyerang. Nah, yang disebut sebagai cracker. Ya. Jadi lebih banyak untuk menyerang. Ada juga hacking. Ya, hacking ini adalah lebih teknik pengembangannya. Jadi cara cepat untuk melakukan serangan dengan menggunakan software-software yang ada. Ya, seperti rekan-rekan menggunakan konsep Versa, menggunakan Chain Enable, menggunakan John Reaper dan seterusnya. Itu adalah software-software yang sudah jadi. Nah, tinggal kita kadang suka menggunakan itu untuk mengeksplorasinya, ya, untuk mengeksplorasi untuk menggunakannya. Itu hacking ya, tekniknya. Berikutnya ada ethical hacker, ini lebih ke profesional tenaga ahli security yang menggunakan kemampuannya untuk pertahanan. Nah, biasanya ethical hacker ini kalau bicara dunia security, jangan pernah kita menjadi seorang konsultan IT ataupun di orang security selama kita belum melakukan ini ya. Karena apa? Konotasinya biasanya ini berbanding harus melakukan terlebih dahulu walaupun tidak harus merusak sarana-sarana orang lain. Bisa melalui lab-lab ya. Artinya mereka menguji tahapan-tahapan yang tadi ya untuk level di ethical hacker. Berikutnya kalau kita bicara mengenai jenis-jenis serangan ya, di jenis serangan apa saja yang bisa masuk ya. Tadi kita udah bicara mengenai 4 ya. 4 serangan yang sebelumnya, model serangan. Nah, ini kalau bicara mengenai jenis serangan ini ada 4 level. Ya, ada level OS yang diserang ya, level operating system, ada juga di level aplikasi ya, ada juga di level codingnya atau scriptnya, dan bisa juga disebabkan karena kesalahan konfigurasi. Ini lebih banyak human, ke orang. Ya. Kita bahas satu-satu. Nah, kalau kita bicara mengenai sistem operasi, ini isunya adalah bahwa sistem operasi ini sangat kompleks. Pak, kompleksnya di mana, Pak? Kalau kita ngomong Windows, Windows itu variannya banyak. Dari Windows pertama kali ada 31, ada 4, Windows 95, 97, 98, Windows NT, Windows ME, Windows Vista, 9, Windows 7, 8, 10 ya. Terus itu baru ngomongin Windows. Belum kita ngomongin Linux dengan variannya. Ada Mandrake, ada SUSE, ada Ubuntu, dan seterusnya. Belum kita ngomongin produk Android ya, dengan nama-nama kuenya. Artinya kalau kita bicara semakin kompleks tersebut, operating system semakin berisiko. Sebagai contoh mungkin yang kita ketahui bahwa sistem operasi Windows 7 saat ini sudah tidak disupport lagi oleh Microsoft. Artinya apa? Artinya bahwa Microsoft tidak akan memberikan dukungan terkait dengan celah keamanan atau support terkait security keamanannya. Sudah diputus sama sekali support dukungannya. Artinya apa? Artinya ya mau nggak mau diharapkan pengguna dari Windows 7 atau ke bawah tadi itu beralih ke versi terbaru. Ini lebih ke acara bisnis sih, lebih ke agenda bisnis ya. Oke, nah kalau kita bicara di operating system, kalau kita bicara OS kita bicara dua ya, kita bicara yang namanya service dan bicara yang namanya port. Ya, jadi kalau kita bicara OS, dua hal ini yang biasanya gampang jadi target serangan ya. Nah, setiap port ini mempunyai arti membuka lubang. Nanti saya jelaskan mengenai port. Port itu adalah saluran ya, ini tidak lepas dari yang namanya nanti protokol ya. Nah, di mana di sini nanti user harus melakukan update atau patching dari vendor secara berkala, ya. Nah, ini sebagai contoh adalah kalau rekan-rekan sering buka task manager, ini sebagai contoh tampilan task manager ya, yang biasa kalau saya klik Ctrl Alt Del atau saya cari Ctrl Alt Del ya, pilih task manager. Nah, bentuknya seperti ini nih. Ya, ini kalau ini yang live-nya ya, yang tadi di file sebelumnya itu
Dan ini kalau kalian ada proses, ada performance, ya, ada proses, ada performance, terus oke, terus oke, ini contoh CPU ya. Nah, ini mungkin saya kasih lihat. Nah, ini contoh kalau kita bicara di level service ya, Windows itu mempunyai, sebagai contoh saya demo Windows ini adalah dia mempunyai namanya service layanan. Layanan ini yang banyak ya, bisa dilihat nih semuanya nih. Layanan-layanan yang ada di sini. Mulai dari service yang namanya ada plug and play ya, kita mencolok sesuatu, ada power management ya, itu akan dimunculkan di sana ya, akan dimunculkan di sana. Oke. Oke. Berikutnya juga saya bicara mengenai di service ini nanti ada layanan yang sifatnya tipe startupnya ini nanti ada automatic ya. Nah ini bisa dilihat plug and play berarti automatic. Automatic berarti dia statusnya adalah automatic hidup. Ini yang biasa dipakai service pada saat nanti dicolokin ke perangkat kita melalui USB yang ada di perangkat notebook PC ya. Nanti akan kedetek. Artinya kalau kita bicara service plug and play ini kita nggak perlu install lagi driver. Itu sebagai contoh. Nah biasanya virus-virus ataupun malware ataupun apa dia mainnya di sini nih. Mainnya di level service ya. Biasanya ini kita harus bisa memperhatikan apa namanya service-service ya. Sebagai contoh mungkin saya coba ketik keyword misalkan services malware. Ya, kita lihat. Nah, nanti kita lihat nih, sebagai contoh saya coba ketik malware, service malware on Windows misalkan ya. Coba. Biasanya malware itu atau malfunction software, dia ini sebagai contoh ya. Nah ini ada Microsoft Defender mengenal sebagai msmpeng.exe. Nah ini pada saat ini kan, you can find this on detail tab in your task manager. Artinya kita bisa mencari di task manager tadi, di service, jadi yang namanya msmpeng tadi gitu ya. Itu nanti bisa dicari di sini nih. Nah kalau ada nama service itu jalan di komputer kalian, bisa jadi terindikasi komputer kalian sudah suspek atau terkena malware ya, dan sudah terserang. Ya. Oke, berikutnya saya bicara mengenai port. Ya. Bicara port itu tidak lepas dari yang namanya protokol. Ya, jadi saya sering bilang protokol dan port ini adalah sesuatu yang saling beriringan atau bersamaan. Ya. Kenapa? Karena kalau sesuai dengan konsep teorinya, protokol itu adalah aturan yang digunakan agar dua komputer atau lebih itu bisa berkomunikasi ya. Kalau kita bicara mengenai konsep protokol ya, jadi salah ketik ya saya protokol gini ya. Protokol adalah definisi aturan dipakai agar dua komputer atau lebih bisa berkomunikasi. Sebagai contoh saya punya dua komputer ini ya. Untuk bisa berkomunikasi ini harus pakai yang namanya protokol. Nah, ini protokol banyak ya. Jadi saya nggak hafal juga cukup banyak. Ini protokol ada ada protokol contoh ada kalau orang sering email-emailan atau maaf sering browsing itu protokolnya adalah HTTP. HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol. Ini untuk browsing ya. Ada juga protokol untuk email. Kalau bicara email ini kita bicara dua protokol. Bicara kirim protokol untuk kirim itu namanya SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Ada juga protokol untuk terima. Nah, terima ini disebut sebagai POP3 atau IMAP. Post Office Protocol 3 atau IMAP ya. Nah, kalau kalian rekan-rekan suka download, ada protokol namanya FTP. Itu singkatan dari File Transfer Protocol. Ini untuk download ya, yang biasa pakai IDM ya.
Nah, sebagai contoh yang kalau kalian lihat di sini ini adalah protokol ya. Yang kalian lihat di sini adalah protokol ya. Ini protokol nih semuanya. Ya, berapa www dan sebagainya. Dan ini adalah port. Nah, ini saya asumsikan port itu adalah saluran atau lubang. Sebagai contoh, ini ada sebuah rumah ya, gudang my server. Misalkan ini kalau mau keluar pakai EFTP, file transfer protocol untuk download, dia pakai port yang namanya 21, port 21. Untuk browsing pakai port 80 ya. Untuk Winbox pakai ini, untuk SSH pakai ini. Artinya untuk saluran yang digunakan oleh protokol keluar itu menggunakan sarana yang namanya adalah port ya. Mudah-mudahan bisa memahami. Untuk detailnya nanti saya akan di sesi berikutnya khusus saya akan menjelaskan mengenai konsep port dan protokol khusus untuk demonya ya. Nah, berikutnya kalau kita bicara di uh, level OS tadi, ya mau nggak mau kita harus rajin update. Ya, ini sebagai contoh, kita harus lakukan automatic update ataupun download ya, supaya OS kita aman. Nah, ini juga salah satu referensi rujukannya. Nah, yang ketiga ini bicara di level aplikasi. Di level kedua ya. Ini level kedua aplikasi ini sebabnya karena serangan itu bisa terjadi karena tidak cukupnya testing ya, tidak cukupnya testing sebelum versi baru dirilis. Artinya kalau banyakkan orang-orang developer atau pembuat aplikasi yang penting jalan dulu ya, jalan dulu mengenai nanti aman apa enggak itu nanti di level berikutnya. Nah, itu yang banyak kesalahan terjadi. Orang-orang developer tuh menganggap remeh sesuatu yang sifatnya keamanan. Jadi yang penting jalan dulu. Tapi padahal aspek sistem keamanan itu penting juga gitu. Ya, makanya ini sesuatu yang harus beriringan. Makanya di sini salah satunya adalah unsur keamanan sering dipandang sebagai sebuah gagasan tambahan modul. Jadi versi berikutnya aja deh nanti yang kita untuk ada versi yang secure kita rilis di versi berikutnya. Ya. Kemampuan berlatih tentang security yang rendah mengakibatkan banyaknya masalah security. Artinya kalau kita bicara dari sisi development aplikasi atau developer, orang-orang developer itu tidak lagi bisa mengandalkan kepada pihak IT security. Artinya dari sisi kemampuan skill knowledge untuk security, pihak developer juga harus punya. Ya. Oke, ini sebagai contoh adanya jumlah kerentanan di plugin browser. Ya. Ini kalau kita lihat di ActiveX ini ada 366 kerentanan berdasarkan survei ini. Ya. Untuk Java ini ada 54, kalau Flash ini 19, QuickTime ada 30. Jadi cukup banyak kerentanannya kalau kita lihat. Nah, yang ketiga ini adalah kesalahan konfigurasi. Nah, ini sering di mana sistem sering diinstal dengan konfigurasi yang umum. Ya, biasanya admin-admin ini suka menggunakan password username standar ya. Sebagai contoh untuk SQL username-nya SA, passwordnya admin. Ya, coba kalau kita lihat Linux misalkan ya. Kita coba googling username password standar ya. Kita coba googling username and password Linux. Nah, ini kelihatan nih ya, secara standarnya nih. Ya, ada sudo, ada the root ya, ada juga standar-standar lainnya ya. Saya coba username and password standard ya. Oke. There is no default password username. Oke, ini contoh ya beberapa artinya informasi yang juga default user password kali Linux itu juga sama ya. Jadi artinya uh, mudah ya. Dan ini yang sering disalahartikan sama admin, IT admin bahwa nanti aja untuk merapikan konfigurasi. Nah, harusnya itu segera mungkin setelah di setting harus segera di update untuk username password standar. Ini contoh dari serangan Nimda ya, worm ini cacing. Ini tahun 2001 ya sempat heboh nih legenda Nimda worm ya karena konsep worm itu adalah cacing di mana dia akan cari pot-pot yang terbuka ya. Cari-cari pot terbuka nih ada contoh Nimda yang dia menyerang dari periode bulan 7 sampai di bulan 8 ya. Kalau dilihat nih grafiknya cukup fantastis ya, fantastis.
serangannya. Kalau dari grafiknya turun, ini dari sampai dengan melonjak sampai 2000. Dan ternyata si yang merah ini kode red ya, ini kode red. Setelah ketemu antiserumnya, antivirusnya, ada varian baru namanya Nimda dan ini cukup dahsyat juga serangannya ya, nyerang. Oke, nah serangan web bisa masuk dari mana? Karena semakin banyak web disebabkan karena kita internet murah ya saat ini, jadi nggak susah dan nggak mahal. Jadi beberapa serangan biasa terjadi ini ada SQL injection, ya ada web defacement, ada cross-site scripting dan DOS. Jadi nanti beberapa mungkin saya akan demokan di sesi khusus untuk demo ya. Nah ini contoh dari web defacement, jadi satu halaman situs yang kita perhatikan ini adalah halaman satu forum F-Secure ya, terkait dengan security ini juga dihack juga gitu ya. Artinya masih bisa kalah juga, bisa di deface. Ini juga salah satu hasil dari cyber map-nya Kaspersky. Dunia itu bisa digambarkan seperti ini. Kalau cyber war, ya, perang cyber, serangan-serangan itu bisa cyber attack dalam bentuk simulasi tiga dimensi, ya. Nah, ini juga mobile attack, artinya serangan itu juga sekarang juga bisa terjadi ke handphone ya, ke perangkat-perangkat mobile, ya. Nah, di mana kita bisa mendapatkan informasi, ini ada beberapa referensi rujukan ya, nanti security tracker.com, microsoft.com security dan seterusnya. Kalau di Indonesia, rekan-rekan bisa coba ada satu situs ID Sirti ya. ID Sirti ini situs yang bisa jadi referensi rujukan ya. Ini dikelola saat ini dipegang oleh BSSN, Badan Siber Sandi Negara ya. ID Sirti ini singkatan dari Indonesian Security Incident Response Internet Infrastructure. Jadi terkait dengan informasi yang terkait dengan cyber attack dan informasi cyber crime dan seterusnya, rekan-rekan bisa melihat rujukan di sini nih. Ini rilis dari setiap hari update ya. Oke, ini beberapa security accident ya yang kejadian-kejadian terkait dengan serangan-serangan cyber ya dari tahun 96 ini mungkin yang saya bisa rekan-rekan baca ya. Yang menarik ya yang menarik nanti mungkin kasus kejahatan carding juga ada di sini ya. Ini juga akibat dari jebolnya sistem keamanan yang saya sudah coba mapping ya. Tahun ini ada sempat sendmail ya, sendmail seperti Yahoo ya, Gmail itu dieksploitasi oleh Robert Tapan Morris ini orangnya ya. Dia melumpuhkan dengan konsep DOS. Jadi server mailnya itu di DOS ya, sehingga si pengguna yang lain itu tidak bisa menggunakan mail servernya ya, di DOS. Dan dari referensinya untuk pemulihannya itu sekitar 100 juta US dollar. Cukup besar ya untuk merecovery dari serangan DOS tadi. Terus yang menarik lagi mungkin nah ini ya Kevin Poulsen nih ya Kevin Poulsen dia mengambil alih sistem komputer di Los Angeles untuk memenangkan kuis. Ya, jadi ibaratnya ada kuis kayak kita di televisi ya. Jadi jaringan itu hanya dia saja yang bisa mengakses, yang lain ditutup ya. Terus ada juga Kevin Mitnick. Nah ini orangnya ya. Dia yang mencuri kurang lebih 20.000 nomor kartu DIT yang menyalinnya. Oke, ini masih banyak-banyak lagi. Dan yang menarik sempat di Indonesia itu tahun 90-an ya, itu ada Stephen Haryanto, dia melakukan hacking terhadap situs aslinya adalah Klik BCA. Dia simpel, dia cukup dengan membeli beberapa domain yang mirip seperti Klik-BCA, Kilek ya, terus Clik BCA dan seterusnya. Dia buat mirip persis sama seperti situsnya dengan harapan adalah orang-orang yang merasa salah ketik dia akan muncul halamannya sama seperti Bank BCA. Dan apa yang dilakukan sama orangnya adalah orang itu si korban itu memasukkan username password. Dulu username password itu untuk transaksi internet banking cukup bisa pakai itu aja. Belum ada istilah pakai token. Ya, kalau sekarang ada yang namanya token ya. Token itu seperti konsep seperti ini nih. Ya, ini token ya, ini token.
Kalau sekarang nih nggak perlu lagi. Kalau dulu nggak perlu seperti itu. Kalau sekarang udah cukup secure ya. Oke, itu terus dan ini adalah salah satu yang saya dapetin, salah satu pernyataan bahwa dia meminta maaf ya, sekaligus ke pihak BCA bahwa pembeli domain, dia membeli domain tadi saya cerita ya, meminta kepada pihak BCA. Oke, terus ada juga ini sempat heboh ya, ini Daniel Armansa ini tahun 2004 melakukan deface halaman situs KPU ya. Situs KPU yang harusnya logo-logo partai itu berubah menjadi apa namanya logo-logo gambar-gambar buah-buahan gitu ya, gambar-gambar buah-buahan. Dan ini juga sempat ditangkap ya pada saat dia melakukan chatting di dulu ada namanya IRC ya. Kalau sekarang Messenger tuh dulu di era 2000-an 90 2000-an awal tuh ada Yahoo Messenger, MIRC, terus ada ICQ ya. Nah ini dulu ada sempat hebohnya di sana. Kalau sekarang sepertinya kayak udah nggak ada lagi ya. Oke, ini ada beberapa serangan di luar negeri ya. Yang menarik-menarik aja saya akan jelaskan. Nah ini yang tadi saya cerita mengenai konsep SIRCAM ya, worm cacing. Ada SIRCAM, Coderate, sama NIMDA. Ya ini variannya sama nih, cuman jenisnya sama, cuman variannya berkembang. Ya di mana konsep darinya ini adalah targetnya adalah dia akan menghabiskan bandwidth, ya menghabiskan bandwidth di mana virus SIRCAM ini juga cukup ekstrim, yaitu dia mengirim file dari disk korban ke orang-orang yang pernah mengirim email tanpa sepengetahuannya. Jadi kebayang ya, email-email yang kita pernah di send item itu akan di blasting lagi. Oleh siapa? Oleh virus. Ke siapa? Ke kontak-kontak yang ada di kontak address kita. Ya, sehingga para kita merasa nggak diketahui bahwa kita telah melempar email, dari situ sih si korbannya sendiri dia merasa dibom emailnya. Dari siapa? Contoh saya kena exploit dari si worm tadi ya. Dan saya keluar dari tempat saya, email-emailnya, si target tujuannya itu ya merasa seperti dibom. Ya itu cukup ekstrim memang, ya waktu itu yang sempat heboh juga, dan saya sempat ngalamin ini dulu untuk membersihkannya kita semua lepas jaringannya. Semua jaringan komputer itu kita copot-copotin. Kenapa? Karena konsep bom itu seperti cacing, dia ada lubang atau port tadi yang kebuka, dia akan masuk dari sana. Gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mengenai sesi slide kedua. Jika ada pertanyaan bisa silakan bertanya melalui kolom komentar. Kita ketemu nanti di sesi slide berikutnya ya mengenai materi berikutnya desktop security kalau nggak salah ya. Oke, kita ketemu. Kita sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.